Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Jeremia Kersasi Murangkir dari kelas 10-4 absen 18. Di sini saya sebagai penanya dari podcast kali ini. Dan di sini ada rekan saya. Saya Janas Nakila, absen 19 dari kelas 10-4. Saya Harani Samara dari kelas 10-4 absen 20. Oke, sekarang kita udah memperkenalkan diri nih masing-masing. Sekarang saya mau nanya dong dengan kabar-kabar kalian masing-masing setelah mungkin agak lama kemarin kita libur dan kita juga kemarin sudah melaksanakan yang namanya Ramadan dan melaksanakan namanya hari Lebaran gitu kan, dimana hari kemenangan orang Islam sudah melaksanakan puasa selama 30 hari kan. Gimana nih coba? Alhamdulillah sih baik sejauh ini. Ya, alhamdulillah aku juga baik. Oke. Kalau mau ngomong-ngomong nih masalah kemarin Lebaran nih, kalian ada yang pulang kampung nggak nih? Kalau aku sih enggak ya, aku menetap di Bekasi aja. Menetap di Bekasi aja. Kalau Jihan gimana? Kalau aku pulang kampung. Pulang kampung ya. Kok Iya. gimana perasaan halaman kampung selama kan kita selama Covid itu kan kita nggak pernah pulang Iya, kampung tuh ya. betul. Dan setelah Covid dilonggarkan dan akhirnya bisa pulang kampung, gimana tuh? Rasa pulang kampung gitu. Lebih tenang aja sih, bisa ketemu keluarga-keluarga yang udah nggak pernah ketemu lama kan. Oh iya Seneng benar juga juga Ya, sih. jadi jalan silaturahmi juga lebih erat sama keluarga-keluarga. di sana. Benar-benar banget. Oke, untuk masalah dari perjalanan dari Bekasi menuju ke kampung halaman dan begitu juga dengan baliknya, gimana tuh dengan kondisi perjalanannya gitu? Karena aku ngambil start awal pas berangkat pulang kampung, jadinya nggak terlalu macet jalannya. Nggak terlalu macet jalannya ya? Iya. Oke, sekarang kita hari ini akan membahas tentang salah satu kerajaan Melayu Islam. Yang akan kita bahas adalah Kerajaan Siak. Wah. Kerajaan Siak itu yang kerajaan Melayu Islam terbesar di Indonesia itu kan? Ah, iya betul. Nah, bener banget, Kerajaan Siak ini juga terkenal akan perannya dalam menjadi jalur pelayaran dari Sumatera ke Kalimantan. Kerajaan ini juga didirikan pada tahun 1723 yang terletak di Kabupaten Siak, Kepulauan Riau, dan pusat pemerintahannya di Buantan. Wah, ternyata kalian benar-benar mengetahui tentang Kerajaan Siak begitu ya. Sebenarnya anak-anak muda tuh jarang memahami, tapi kalian hebat banget bisa mengetahui tentang Kerajaan Siak. Oke, sekarang aku akan lebih ingin mengetahui lagi dong latar belakang. Apakah kalian bisa menjelaskan dari latar belakang dari kerajaan ini? Jadi kerajaan Siak ini itu adalah kerajaan yang didirikan oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah yang merupakan putra dari Raja Johor atau Sultan Mahmud Syah, dan istrinya itu namanya Encikpong. Nah, konon katanya kata Siak itu berasal dari nama tumbuh-tumbuhan, yaitu siak-siak. Pada awal tahun 1699, Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II dibunuh Magat Sri Rama, istrinya yang bernama Encikpong. Pada waktu itu sedang hamil, dilarikan ke Singapura nih, terus ke Jambi. Nah, dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecik dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung, Minangkabau. Nah, sementara itu pucuk pemimpinan Kerajaan Johor diduduki sementara oleh Datuk Bendahara Tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Nah, jelasnya lagi, Encikpong itu melarikan diri akibat adanya perebutan kekuasaan. Nah, Raja Kecik itu yang merupakan putra mahkota pun harus diselamatkan. Nah, pada tahun 1717, Raja Kecik berhasil merebut tahta Johor. Tetapi pada tahun 1722, tahta Johor kembali direbut oleh Tengku Sulaiman yang merupakan ipar dari Raja Kecik dan putra dari Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Nah, pada saat terjadinya perang perebutan tahta Johor, Tengku Sulaiman dibantu oleh bangsawan Bugis, dan di situ terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian di kedua pihak sehingga kedua pihak melarikan diri. Nah, pihak Johor melarikan diri ke Pahang, sedangkan Raja Kecik melarikan diri ke Bintan, yaitu sekitar Sungai Buantan, dan di sanalah mereka mendirikan negara sendiri dan Kerajaan Siak. Wah, benar-benar kalian paham banget tentang Kerajaan Siak ini ya. Tapi boleh disebutin nggak siapa aja raja-raja dari Kerajaan Siak gitu? Yang selanjutnya mungkin kan ya, setelah Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah gitu. Ya, selanjutnya itu Sultan selanjutnya setelah Abdul Jalil Rahmat Syah itu ada Sultan Muhammad Abdul Jalil Jalaluddin Syah. Itu dia menjabat dari tahun 1746 sampai 1760. Selanjutnya ada Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Syah dari tahun 1760 sampai 1761. Yang ketiga ada Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah dari 1761 sampai 1766.
Selanjutnya ada Sultan Muhammad Abdul Jalil Muazzam Shah dari tahun 1765 sampai 1779. Selanjutnya ada Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Shah dari tahun 1779 sampai 1781. Selanjutnya Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Shah dari tahun 1801 sampai 1791. Selanjutnya ada Sultan Asyayid Al-Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin dari tahun 1791 sampai 1811. Selanjutnya Sultan Asyayid Al-Syarif Ibrahim Abdul Jalil Haliluddin dari tahun 1811 sampai 1827. Selanjutnya ada Sultan Asyayid Al-Syarif Ismail Abdul Jalil Syaifuddin dari tahun 1827 sampai 1865. Selanjutnya Sultan As-Sayyid Al-Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin dari tahun 1864 sampai 1889. Selanjutnya ada Sultan As-Sayyid Al-Syarif Hashim Abdul Jalil Syaifuddin dari tahun 1889 sampai 1908. Dan yang terakhir ada Sultan As-Sayyid Al-Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin II dari tahun 1915 sampai 1945. Wah, berarti dari Kesultanan Siak berhenti saat tahun kemerdekaan Indonesia gitu ya? Iya. Dan wilayah menyatu dengan menjadi Indonesia. Karena kita udah tahu nih kehidupan sosial dari Kerajaan Siak berdasarkan latar belakangnya tadi ya, yaitu masyarakat Siak tidak terlepas dari namanya persaingan dan perebutan kekuasaan. Oke, meski begitu mereka juga memutuskan untuk bergabung dalam Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Tapi aku mau tahu lebih kelanjutannya mengenai kehidupan politiknya. Ada yang bisa jelasin? Ya, aku. Oh, Nah, dari kehidupan politiknya, masyarakat Siak itu memilih metode balai kerapatan tinggi. Nah, metode ini tuh dijadikan sebagai pengadilan umum yang dipimpin langsung oleh Sultan Siak. Nah, dalam pembagian wilayahnya, Siak itu membagi dua, yaitu hulu dan hilir, di mana terdapat distrik-distrik yang dipimpin oleh datuk dan beberapa kawasan lainnya yang dipimpin oleh kepala suku. Oh, jadi gitu untuk kehidupan politiknya ya. Karena aku mau tahu juga nih, bagaimana dengan kehidupan agama pada saat Kerajaan Siak itu? Jadi dari kehidupan agamanya, sejak Islam masuk ke wilayah Indonesia yang dibawa oleh Mubalik, dari itu beberapa daerah terpengaruh untuk masuk ke dalam dunia keislaman. Begitu pula dengan Kerajaan Siak yang juga berubah menjadi Kesultanan Siak. Dengan begitu bertambahlah pusat penyebaran agama Islam di Melayu. Dari situlah semua sistem pemerintahan berganti sesuai dengan syariat Islam. Nah, terdapat beberapa tradisi juga nih yang masih terpengaruh dari ajaran nenek moyang. Contohnya dalam pembagian harta peninggalan mayit. Terus ada masyarakat Siak memberlakukan sebagaimana pembagian dalam Islam dan beberapa harta waris yang dikhususkan secara adat Minangkabau. Seperti peninggalan berupa rumah yang disepakati diberikan kepada anak perempuan saja. Oke, jadi walaupun Kesultanan Siak ini deh sudah menjadi kerajaan yang sesuai dengan syariat Islam, mereka tetap tidak melupakan tradisi adat asal mereka yang diberlakukan hingga sekarang ya. Oke, lanjut nih. Bagaimana dengan kehidupan budayanya pada saat itu juga nih? Coba, saya mau tahu banget nih. Ya, dari kehidupan budayanya seperti yang kita ketahui, Kerajaan Siak itu berasal dari Riau, Sumatera, sehingga didominasi oleh suku Melayu. Bahkan banyak juga masyarakat Siak yang berasal dari etnis Melayu. Nah, ada juga suku Sakai yang kehadirannya diakui oleh masyarakat Riau. Suku ini memiliki upacara adat menjelang Ramadan. Nah, itu tuh mencerminkan suatu kebudayaan Islam. Mereka juga memiliki kerajinan anyaman ya, yang berasal dari berbagai bahan seperti daun kelapa, daun rasau, dan daun rumbia. Wah, keren banget nih ya, ternyata dari masyarakat Riau memiliki kreativitas yang sangat tinggi, bisa mengubah juga beragam bahan menjadi beragam benda yang bermanfaat gitu ya. Sekarang aku mau tahu dong tentang kehidupan ekonomi pada saat itu. Tadi kan kita udah ngejelasin tentang agama, kebudayaan, dan lain sebagainya. Sekarang aku mau nanya tentang keekonomian pada saat itu. Takutnya kan berbeda jauh nih sama sekarang yang zaman yang modern banget ya. Betul. Nah, dalam taraf ekonomi sendiri, masyarakat Siak bisa dibilang tercukupi. Apalagi ketika masa pemerintahan dari Sultan Alauddin. Ada berbagai barang yang berhasil dihasilkan oleh masyarakatnya seperti emas, padi, lilin, madu, dan bahan pengobatan lainnya nih. Nah, selain itu, keadaan masyarakat juga makmur karena dipimpin oleh seorang sultan yang sangat jujur. Tuh. Wah, sungguh makmurah Kerajaan Siak ini. Aduh, aku jadi makin penasaran kayak gimana sih masa-masa Kerajaan Siak saat ini loh. Nah,
Yang ini seru banget nih tentang masa kejayaannya. Kerajaan Siak mencapai puncak kejayaan saat berada di bawah pimpinan Sultan Abdul Jalil, yaitu pendiri kerajaan itu tersebut. Beliau dijuluki sebagai pewaris dari Malaka. Sultan Abdul Jalil memerintah pada sekitar tahun 1724 hingga 1726. Masa kejayaannya dimulai saat adanya salah satu program yang dibuat oleh Raja Kecik, yaitu memasukkan Rokan ke dalam wilayah kesultanan dan pembangunan pertahanan armada laut. Kerajaan ini berpengaruh hingga ke Sambas, Kalimantan Barat, dan menjadi pengendali jalur pelayaran antara Sumatera dan Kalimantan. Ada juga di masa kepemimpinan Sultan Syarif Hashim, bangunan istana megah Siak berdiri dan terjadi kemajuan teknologi sampai melawat ke Eropa, yaitu Jerman dan Belanda. Oh, jadi seperti itu ya asal kejayaan dari kerajaan Siak. Oke, tadi kita udah membahas tentang kejayaan kerajaan Siak begitu kan. Sekarang aku penasaran bagaimana dengan keruntuhan pada kerajaan Siak ini. Jadi awal mula penyebab runtuhnya kerajaan Siak itu saat kolonial Belanda melakukan ekspansi ke wilayah Pulau Sumatera. Nah, pihak Belanda ini memaksa salah satu Sultan Siak untuk menandatangani perjanjian bahwa kawasan Siak menjadi bagian pemerintahan Hindu dan Belanda, Jem. Nah, terus Kesultanan Siak berusaha bertahan sampai periode kemerdekaan Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Sultan Syarif Hashim II menemui Bung Karno untuk menyerahkan kerajaan Siak dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Wah, memang benar-benar masa penjajahan Belanda sangat berpengaruh terhadap runtuhnya beberapa kerajaan di Indonesia ya. Untungnya Indonesia itu bisa ya memerdekakan dan menjadikan negara kesatuan yang utuh yang bisa melindungi wilayah-wilayahnya daripada penjajah gitu kan. Dari yang aku ketahui kerajaan Siak memberikan sumbangan besar kepada Indonesia. Itu gimana ya? Maksudnya sumbangan apa sih yang diberikan kepada Indonesia begitu banyaknya gitu? Bener banget nih. Jadi Sultan Siak terakhir yaitu Sultan Syarif Qasim II tidak hanya menyatakan bergabung dengan Indonesia, beliau juga menyerahkan banyak harta guna modal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, beliau menyerahkan sebanyak 13 juta gulden Belanda, mahkota berlian miliknya, dan pedang keris serta harta berharga lainnya seperti kawasan wilayah dan sumber daya alam melimpah. Jika dijumlahkan, sumbangan 13 gulden Belanda setara dengan 69 euro atau 1074 triliun rupiah. Dan ini dinyatakan sebagai sumbangan terbesar kerajaan-kerajaan Nusantara di Indonesia. Wah, begitu baik dan murah hatinya kerajaan Siak kepada negara Indonesia ini ya. Jumlah harta itu bahkan melebihi harta yang disumbangkan Kesultanan Yogyakarta kepada Indonesia. Setiap kerajaan pasti memiliki ya peninggalan bersejarah. Sekarang aku mau tahu dong mengenai peninggalan-peninggalan bersejarah yang diwariskan dari kerajaan Siak ini. Oke, jadi di sini aku bakalan nyebutin peninggalan dari kerajaan Siak. Yang pertama ada kerajaan Siak Sri Indrapura itu sendiri. Yang kedua perunggu patung Ratu Wilhelmina, itu hadiah dari Belanda. Yang ketiga ada mahkota berlian raja, itu sekarang ada di Museum Nasional Gajah Jakarta. Terus yang keempat ada singgasana kerajaan Siak dari emas dan kuningan. Yang kelima ada senjata dan benda kerajaan seperti nobat, tombak, cermin kristal dan lain-lain. Dan yang terakhir ada gramofon raksasa atau alat pemutar musik dan meriam buntung. Jadi Wah, peninggalannya berupa barang-barang yang sangat berharga dan memiliki nilai yang tinggi ya. betul banget. Keren banget. Oke deh. Aku rasa pembahasan kita sudah cukup dulu sampai sini. Terima kasih banyak sudah menyampaikan informasi yang sangat berarti dan berguna bagi para penonton dalam mengetahui mengenai kerajaan Siak. Sama-sama, Sama-sama Jem. Jeremy. Terima kasih juga ya. Oke, sama-sama. Oke, jadi untuk anak-anak muda sebenarnya banyak banget loh yang perlu kita ketahui dan yang Betul banget. kita ketahui bahwa kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu tuh menarik banget untuk diketahui, apalagi dengan peninggalan-peninggalan yang sangat berharga, peninggalan-peninggalan yang sangat ya bahkan kita mungkin jarang menemukan pada saat ini kan. Dari itu mereka tuh memperjuangkan juga kan. Dan perbedaannya juga banyak banget ya. banget ternyata emang Indonesia tuh benar-benar beragam budaya, beragam agama. Ternyata emang dari zaman kerajaan gitu ya. Dan itu mereka mempertahankan dan menyebarluaskan itu dengan tidak mudah, tetapi dengan Tapi perjuangan. sekarang anak-anak muda banyak yang meremehkan ya. Itu Jadi, sangat miris banget. betul banget. Jadi untuk kita semua sebagai anak muda jangan untuk malu untuk mengetahui tentang sejarah-sejarah Indonesia, karena sesungguhnya Indonesia yang sukses, Indonesia yang jaya itu adalah ketika kita anak bangsa mau memahami tentang sejarah-sejarah Indonesia dan mengetahui tentang sejarah-sejarah Indonesia. Betul banget sih. Oke, terima kasih yang udah nonton pada video kali ini. Ini kita bisa mengetahui lebih
banyak lagi tentang dari video ini. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ya. like video kita. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.